الذي خلق الشمس والقمر يسجدان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini merupakan malam yang langka karena tidak tiap bulan kita mengalaminya. Terakhir kita kalau tidak salah pernah mengadakan salat gerhana bulan tahun 2017. Itu waktu itu terjadi gerhana bulan darah karena bulannya berwarna merah darah. Itulah waktu itu juga saya menjadi khatib, jadi sudah lama sekali. Makanya sekarang ini juga merupakan satu izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat gerhana bulan ba'da maghrib. Yang tadinya biasanya kalau gerhana bulan udah masuknya tengah malam jam 2, jam setengah 3 kita masih terlelap. Dan alhamdulillah bagi yang bisa datang ke masjid untuk melaksanakan salat gerhana bulan, maka sangat berbahagia dan sangat beruntung gitu. Terlebih lagi mungkin kita bisa melaksanakan nanti kalau ada gerhana matahari juga, insya Allah kita panjang umur kita melaksanakan salat. Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan gerhana, entah itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dulu ada peristiwa di mana ketika anak Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Jadi Rasulullah punya anak namanya Ibrahim, bukan dari Khadijah, tapi Rasulullah punya anak Ibrahim dari istrinya namanya Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir. Kalau dari Khadijah Rasulullah anaknya 6. Kalau dari Maria Al-Qibtiyah Rasulullah anaknya 1, namanya Ibrahim. Ketika itu Ibrahim sedang lucu-lucunya wafat di usia hampir 2 tahun. Satu riwayat usia 18 bulan beliau wafat, anak Rasulullah yang bernama Ibrahim wafat. Dan kemudian orang-orang kafir mengatakan, dan ketika peristiwa wafatnya Ibrahim berbarengan bertepatan dengan gerhana matahari, dan ketika terjadi gerhana matahari berbarengan dengan wafat Ibrahim anak Rasulullah SAW, kemudian orang-orang kafir mengatakan bahwasanya ini gara-gara anaknya Muhammad meninggal. Mereka tidak memanggil dengan Rasulullah atau Nabi, tapi memanggil dengan nama Muhammad saja. Ini gara-gara anaknya Muhammad meninggal, makanya terjadi gerhana. Kemudian Rasulullah SAW mendengar hal itu, sedang berduka Rasulullah SAW karena anak beliau wafat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah." Yang namanya matahari ataupun bulan merupakan 2 tanda daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebab ada orang meninggal, seperti mitos atau keyakinan yang dianut oleh sebuah daerah. Mungkin kita waktu kecil juga menganut paham, habis ada orang meninggal hujan, wah ini hujan orang mati. Padahal bukan orang mati, emang Allah ngalurin hujan, kagak ada hubungannya sama orang mati. Nah makanya kita lihat begini hal yang kita harus buka lebar-lebar. Wah kalau orang gerhana bulan, orang lagi hamil gak boleh kemana-mana,
Atau dulu mah mukulin tampah zaman 20 tahun lebih yang lalu begitu, waktu saya kecil begitu. Tapi sekarang kemudian orang sudah berubah. Nah makanya kita lihat bahwasanya matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu belajar ilmu IPA waktu zaman sekolah, bahwasanya matahari itu bahwasanya bulan yang berputar, maksudnya bumi yang berputar bukan matahari. Tapi ternyata kalau kita membaca di surah Yasin ayat 38, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, bahwasanya matahari ternyata beredar di garis edarnya. Demikianlah ketetapan dari Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ternyata matahari juga beredar di garis edarnya. Demikianlah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari juga berputar. Jadi bumi kita ini, bumi merupakan satu planet di tata surya. Tata surya kita intinya adalah matahari, berputar mengelilingi matahari. Tapi matahari tidak diam. Matahari juga ternyata punya garis edarnya di galaksi kita, namanya galaksi Bima Sakti yang berputar. Satu galaksi Bima Sakti itu jumlahnya lebih dari 500 miliar bintang, di mana matahari merupakan satu dari bintang yang Allah ciptakan, jumlahnya unlimited, tak terhingga. Jadi maha dahsyat kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maha perkasa menciptakan benda-benda langit yang begitu besar. Kita lihat fenomena-fenomena di Indonesia. Orang lebih heran melihat keris terbang. Ada keris terbang dia heran, keris bisa terbang. Siapa nerbangin itu? Wih, batu cincin bisa nyala, dikejar-kejar sampai digali tanah buat cari batu cincin yang katanya gaib. Tapi manusia ini ternyata imannya udah terkotori. Kenapa? Dia melihat cincin atau batu cincin, dia puja-puja, katanya ada isinya gaib. Kemudian juga keris bisa terbang, itu gaib. Tapi tiap hari Allah menenggelamkan matahari di barat dan juga timbul di timur, tapi ternyata biasa-biasa saja. Nah, coba kalau kita berpikir iman makin naik, ya Allah, bagaimana cara Engkau menerbitkan matahari dan menenggelamkannya di barat? Begitu perkasanya Engkau, ya Allah. Ketimbang keris bisa terbang, ketimbang batu cincin yang dipuja-puja, yang katanya ada isi gaib. Kalau kita memang mencintai yang gaib, cinta yang maha gaib, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan bumi, langit dan semua isi dan segala rahasianya. Bukan kemudian kita percaya kepada hal yang klinik, percaya kepada hal yang gaib yang gak nyata, yang hanya membuat kita cuma berfantasi ria di otak kita. Nyatanya gak ada apa-apanya, cuma isinya jin, cuma isinya setan yang menyesatkan manusia. Nah, oleh karena itu berangkat dari kejadian ini, maka marilah kita cek keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa dalam cinta kita kepada yang maha gaib. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan langit dan bumi, yang mampu kemudian mengadakan atau menciptakan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita lihat tadi Ustaz Alwan sudah mimpin sholat dengan khidmat, dengan khusyuk, yang Allah berikan beliau suara yang luar biasa, subhanallah. Nah, kita lihat kenapa sholat gerhana 2 kali ruku, 2 kali surah Al-Fatihah. Kita lihat ya, posisi dari bulan dan bumi itu ketika itu terjadi posisinya 180 derajat. Nah makanya rakaat 1 ya, itu 2 kali ruku ya, itu terjadi 90 tambah 90 berarti 180 derajat. Makanya sholat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, rukunya dan surah Fatihahnya 2 kali, berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Dan ini adalah kajian ilmiah kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir tentang penciptaan langit bumi, berpikir tentang bulan, tentang matahari, makhluk-makhluk Allah yang besar ini suatu hari akan hancur, suatu hari akan berantakan, yaitu pada hari kiamat. Oleh karena itu jangan kita
mengimani atau ngikutin yang gaib-gaib yang kagak jelas. Gak usah ngikutin gaib-gaib apa. Kita percaya sama batu cincin isinya jin dan setan akan menyesatkan manusia. Terus pusaka-pusaka yang kita simpan di rumah itu hanya berbau-bau musyrik, itu hanya berbau-bau klinik yang gak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan ya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بجهاد الاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قبلنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Tahu kita nunggu isya, zikir dulu apa ya?